Masih ingat nggak kita waktu sering beli kuota? Hmm? Ya. Terus habis kuotanya, masih ingat nggak? Ingat banget. Ingat banget. Sedih nggak? Sedih. Sedih. Ada main game offline. Gamenya offline. Sedih? Sedih sih. Karena nggak ada kuota ya. Iya. Bener? Abis Oh iya. sekarang udah ada wifi. Iya, harus bersyukur. Nah, orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah itu diantaranya dengan cara berolahraga, dengan cara mengisi waktu yang berguna dan bermanfaat. Ya, seperti itu. Olahraga berguna. Olahraga itu berguna untuk apa? Untuk menjaga kita kesehatan. Kalau udah sehat, maka badan kita jadi kuat. Kalau kuat, hikmahnya apa? Sekolah bisa semangat. Benar nggak? Bantu-bantu di rumah jadi senang. Iya. Jadi, orang-orang yang berguna, bermanfaat, itulah orang yang bermujahadah di masa sekarang. Iya, bermujahadah itu tadi. Jadi seorang yang mujahid, maka cita-cita tertinggi kita harus menjadi seorang mujahid. Harus menjadi seorang mujahid. Orang-orang yang bermujahadah namanya di jalan Allah, seperti para sahabat. Kalau dulu jago perang, jago gulat, jago naik kuda, jago berenang. Kenapa? Karena saat itu dibutuhkan. Saat itu dibutuhkan orang-orang yang jago seperti itu. Nah, sekarang jangan hanya berguna buat enaknya sendiri. Misalkan kalau main game, yang enaknya operator aja, kreator aja, diri sendiri aja, orang lain enggak. Jadi kita itu harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang, sebanyak-banyak umat, ya. Jadi umatnya bermanfaat. Iya, misalkan punya ilmu, ya. Sapuan jagoan badannya besar nanti, ya. Jadi orang yang bermanfaat nih dengan badan besar itu, misalkan apa? Suatu saat Umi, sapuan, pang masangkeun galon. Wah, aku kan badannya besar, aku bisa. Nggak bisa. Nah, nanti kalau udah besar kan bisa. Sekarang aja udah bisa hampir sedikit lagi. Baru pas masukin motor dong. iya, pas dimasukin. Tuh, dulu mah kan belum bisa. Masukin motor aja belum bisa. Sekarang udah bisa. Nanti galon bisa pakai cara. Nah, jadi mungkin nggak kalau badan kita sakit? Kalau sakit itu mengeluh, ya. Innalillahi, ya, kalau sakit itu sabar pada Allah. Nah, orang yang bermujahadah itu seperti tadi. Jadi bermanfaatnya bukan hanya buat diri sendiri. Mungkin nggak orang yang berpuasa tapi pelit? Nggak mungkin, itu orang yang puasanya rugi. Misalkan saudara punya makanan tapi nggak dibagi-bagi. Ini kan punya aku, ini kan punya aku. Nah, itu contohnya. Hati-hati kalau sama saudara, harus saling merangkul, saling menyayangi, saling mengasihi, supaya rezeki yang kita dapatkan menjadi berkah. Berkah itu apa? Berguna bagi sebanyak orang, ya, bagi umat. Maka tidak ada yang sia-sia dari ilmu yang kita miliki. Cok, Dedek, misalkan AA misalkan belajar tentang matematika, lalu pintar matematikanya. Cek Umi teh, Sapuan tolong beliin anu 5, kemudian Pepsodent 2, kemudian terus diingat. Dihitung misalkan harganya berapa? Kalau 500, kalau 1 harganya 2000. Kalau 5 berarti harganya berapa? Kalau beli 1, betul. Nah, itu artinya belajar perkalian itu seperti itu. 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12, 2 kali 7, 14, 2 kali 8, 16, 2 kali 9, 18, 2 kali 10, 20. Terus, makin kita cerdas, ya, otak cemerlang, bukan buat kita dapat ranking 1, nggak apa-apa, nggak ranking juga, yang penting berguna bagi banyak orang, ya. Ada orang mau menolong, minta pertolongan, kita bermanfaat, kita tolong. Jelas? Jangan sampai kita merasa hebat saat menjadi yang terbaik buat diri dan keluarga saja, tapi harus berguna, bermanfaat bagi sebanyak-banyak kata Nabi, kata Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kembali lagi bahwa ciri dari orang yang puasa nih. Nah, kita puasa udah hari keberapa ini? Nah, coba hitung. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 11 ini. Dari ke-13 berarti hampir setengahnya. Kalau puasanya 3 harus dijadikan kesempatan ini, mumpung masih jauh nih, masih ada kesempatan buat apa? Buat menghatamkan Quran, buat membaca Al-Quran, buat membaca Quran, buat menghafal Quran. Sekarang apalagi libur, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin libur nggak? Banyak, kalau misalkan banyak libur, banyak kesempatan untuk membaca Al-Quran. Coba bayangkan kalau kesempatan main game sama dengan kesempatan menghafal Quran. Ya, diganti keburukan, bukan keburukannya, hal yang mubazir menjadi hal yang bermanfaat lebih.
Nanti kalau kamu hafal Quran, yang untung bukan kamu saja bisa membaca Al-Quran saat sholat. Tapi kalau kita hafal Quran, kata Allah, dijamin surganya orang yang menghafal Quran. Di zaman para nabi, ya, seperti para sahabat itu, ada yang hafal Quran sudah umurnya baru 10 tahun. Udah hafal Quran. Keren nggak? Iya. Maka orang yang menghafal Quran sama dengan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Mahkota apa? Ahli surga. Jadi nanti kalau anak-anak menghafal Quran sama dengan memberikan mahkota kepada orang tuanya, yaitu mahkota berupa Mas. ahli surga. Mau nggak sapuan hafal Quran? Nanti Abi sama Umi bisa masuk surga gara-gara anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Coba, ya, hebat nggak? Keren. Jadi harus termotivasi diri ini untuk menghafal Quran. Jangan hanya menghafal nama-nama player, nama-nama tokoh di dalam game, nama-nama tokoh animasi. Itu mah nggak dihafal juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak hafal nama sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, Umar bin Khattab, sahabat Nabi, Utsman bin Affan, sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, Salman Al-Farisi, wah keren-keren, Mus'ab bin Umair, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Rawahah, Amr bin As, ya, Bilal bin Rabah, wah, dan sebagainya. Banyak. Ada orang yang ahli azan, ada orang yang ahli strategi perang. Nah, begitu orang yang berpuasa itu, ya, walaupun perutnya lapar, tenggorokannya haus, dia tidak mungkin kehilangan momentum untuk menjadi seorang yang berguna bagi dirinya, bagi keluarga, bagi agama. Baik, untuk hari ini alhamdulillah kita cukupkan dulu sekian. Semoga bermanfaat. Siap jadi seorang penghafal Al-Quran? Siap. Siap menjadi seorang yang berguna buat umat? Siap meninggalkan hal-hal yang kurang berguna? Siap. Nah, gunakan semuanya. Rubah dari sekarang, jangan sia-siakan lagi. Jaga, lihat, diamnya saja bisa merusak, ya kan? Tuh, bahaya itu. Nah, maka kalau kita semakin banyak menghafal Quran, nanti kita akan semakin hati-hati dalam hidup. Seperti kita membaca Quran tuh harus hati-hati. Hati-hati salah baca. Sok, coba nih, Sapuan baca, ini baca ya, sebisa-bisa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.